Halo selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda di pagi hari ini? Senang sekali saya Heri Orun kembali menjumpai Anda dalam Berita Papua hari ini. Dan telah kami siapkan beberapa berita teraktual dan terpercaya, dan 3 berita utama telah kami sajikan untuk Anda. Tiga jenazah korban pembakaran diskotik Double O Sorong diterbangkan ke kampung halaman untuk dimakamkan. Pencarian korban tenggelam di Sungai Digul dihentikan. Puluhan narapidana di lapas kelas 2 Jayapura divaksin. Setelah berhasil diidentifikasi DVI Mabes Polri, ketiga jenazah korban pembakaran diskotik Double O di Jalan Sungai Maruni, Kota Sorong dipulangkan ke kampung halaman masing-masing. 2 jenazah diberangkatkan ke Makassar, Sulawesi Selatan, dan 1 jenazah lagi ke Bandung, Jawa Barat. Keluarga korban terpukul dan sulit menerima peristiwa yang menimpa anggota keluarga mereka. Keluarga korban berharap para pelaku pembakaran diganjar hukuman sesuai peraturan hukum. Mereka sangat sedih karena hingga saat ini belum ada satu pihak pun dari pelaku yang bertikai memberikan ucapan bela sungkawa kepada keluarga korban. Dengan adanya kejadian ini, cuma satu, supaya pelakunya itu diberi ganjaran sesuai dengan undang-undang yang berlaku di negara kita. Untuk 2 kelompok ini belum ketemu, sama keluarga juga belum pernah. Sama Bapak juga belum pernah Belum ditemui? pernah juga. Ya. Bapak dari, mohon maaf, dari keluarganya siapa? Saya Jenazah dari siapa? keluarganya Clara. Oh, Clara ya. Iya, Nur Kalsum ya. Itu nanti dimakamkan di Rencananya kita makamkan di Makassar, di Kabupaten Goa. Tadi dia masuk di situ mau coba-coba aja sebenarnya. Cuma karena setelah masuk di situ ada aturan yang mengikat, akhirnya dia habiskan waktu kontraknya 1 bulan itu. Oh gitu. Iya. Ini almarhumah anak berapa? Anak ke-6. Anak ke-6 dari Ya, berapa dari saudara? dia bungsu dari 6 Oh, dia saudara. bungsu. Bapak selaku orang tuanya atau apa? Saya kakak kandungnya. Oh, kakak kandung. Ada 10 jenazah yang sudah berhasil diidentifikasi tim DVI Mabes Polri, dan masih ada 7 jenazah lagi belum berhasil teridentifikasi karena kondisinya sudah rusak dan sulit dikenali. Polisi juga masih mengejar sejumlah pelaku yang sudah masuk daftar pencarian orang. Polisi meminta bantuan masyarakat bila melihat para pelaku segera melapor. Sejauh ini baru 15 pelaku yang berhasil diringkus dan saat ini sudah ditetapkan sebagai tersangka. Bentrokan dipicu penganiayaan warga asal Ortega oleh sekelompok warga Pelai 25 Januari lalu. Warga Ortega lalu mendatangi lokasi dan membakar kendaraan di halaman parkir diskotik Double O. Api kemudian merembet dan membakar gedung diskotik bersama 17 orang yang berada di dalam gedung. Akibat tindakan keji ini 18 orang tewas, 1 tewas dibacok dan 17 orang lainnya adalah pegawai dan pengunjung diskotik yang tidak tahu apa-apa. Mereka tewas terbakar dan tubuh mereka ditemukan di lantai 2 diskotik. Topan melaporkan dari Kota Sorong, Papua Barat. Situasi di Ilaga, Kabupaten Puncak saat ini sudah kembali normal pasca kontak tembak antara aparat gabungan TNI Polri dengan kelompok kriminal bersenjata yang menyebabkan 3 prajurit gugur. Bupati Puncak Willem Wandik menghimbau seluruh warga kembali beraktivitas seperti biasa. Pemerintah daerah dan aparat gabungan TNI Polri akan menjamin keamanan warga. Saat ini ratusan personel Satgas Damai Kartens telah disiagakan di sejumlah objek vital. Selain itu, Bandara Aminggaru yang sempat ditutup selama sepekan sudah dioperasikan kembali. kita ke depan ini kita akan membangun komunikasi terus. Saya ada di sini, saya coba karena apalagi ini APBD kita sudah baru pengesahan. Sehingga ada beberapa program yang harus kita bangun. Contoh, jalan ini perlu kalau ada ini harus perlu melakukan suatu komunikasi. Nah, hari ini yang luar biasanya itu setelah bandara itu, mudah-mudahan ya, doa kita sampaikan dan setelah kami membangun komunikasi, mereka bilang silakan Pak Bupati penerbangan bisa masuk. Nah ini yang menjadi penting sekali. Mudah-mudahan bahasa yang disampaikan ini kita ya
Seperti Ketua DPR juga sudah masuk di wilayah kepala air. Dan Ketua DPR juga tadi bawa informasi kepada saya bahwa beliau sampaikan ke saya, sudah mereka yang ada selalu ganggu-ganggu di bandara sampai dengan Pak Goliat punya keluarga di atas. Goliat juga menyampaikan bahwa silakan membangun jalan ini naik ke masuk wilayah ini ke sana, bangun jalan dan segala macam. Nah ini yang menjadi perhatian kita. Mulai dengan adanya ini adalah dukungan doa semua. Doalah yang menjadi membuka hati ini menjadi penting. Ya. Tapi dengan hati yang harus perlu komunikatif dengan mereka. Apa yang mereka bicara kita mendengar. Yang kita bisa komunikasi kita bisa komunikasi. Yang tidak bisa yang kami lakukan tidak bisa. Nah seperti itu. Itu yang mungkin saya bisa sampaikan. Dan luar biasa satu hal yang saya mau sampaikan dalam kesempatan ini adalah komitmen TNI Polri tidak ketika ada peristiwa tidak menyerang. Yang buktinya sudah 1 minggu tidak ada reaksi TNI Polri untuk pantau kelompok yang sedang berkembang di sini dengan teman-temannya Lumbuk Tamunya atau Lumbuk Telenggen dengan teman-teman yang ada di Laga yang terjadi peristiwa ini tidak ada pengejaran. Nah itu yang luar biasa. Itu menunjukkan bahwa pemerintah maupun TNI Polri punya komitmen. Saat ini pemerintah daerah tengah membangun komunikasi dengan semua pihak, baik kepala suku, kelompok kriminal bersenjata, TNI Polri, dan tokoh agama agar peristiwa tidak terulang karena berdampak pada sektor ekonomi dan pemerintahan. Kontak tembak antara Satgas Yonif Rider 408 dengan kelompok kriminal bersenjata KKB pimpinan Lumbuk Telenggen terjadi pada 27 Januari lalu. Insiden ini mengakibatkan 3 prajurit gugur dan 1 orang lainnya kritis. Hendra melaporkan dari Puncak, Papua. Setelah 7 hari menyusuri Sungai Digul, tim SAR akhirnya menghentikan pencarian terhadap penumpang perahu cepat yang terbalik dan tenggelam pada 28 Januari lalu. Hingga Sabtu lalu, jasad Widodo, 1 dari 5 penumpang kapal, belum juga ditemukan. Dan sesuai ketentuan, tim SAR terpaksa menutup pencarian terhadap korban. Widodo dan 4 penumpang lain merupakan korban saat speedboat yang mereka tumpangi terbalik akibat diterjang arus kencang Sungai Digul. Dari 5 orang, 3 berhasil menyelamatkan diri, namun 1 orang bernama Rosikin ditemukan meninggal dunia, dan Widodo yang hingga kini belum ditemukan. Tim SAR dibantu keluarga korban sudah berusaha keras mencari korban dengan menyusuri Sungai Digul, namun tetap tidak membuahkan hasil. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Vaksinasi terbukti efektif menangkal serangan COVID-19, namun tingkat vaksinasi belum merata dan mencapai target. Pemkot Jayapura hingga saat ini gencar melakukan vaksinasi, termasuk terhadap 50 orang warga binaan Lapas AB Pura yang menerima vaksinasi Sabtu lalu. Vaksinasi digagas BKKBN untuk mengantisipasi meningkatnya kasus positif COVID-19 akhir-akhir ini di Kota Jayapura. Kendati demikian, dari sekitar 600 warga binaan di lapas, baru 50 yang menerima vaksinasi. Kalau isi sekarang 671 di dalamnya. Dari yang ikut vaksin kemarin kami data, ada moga-moga bertambah ya, kemarin 50, lebih kurang 50 orang. Ya, kalau datanya sendiri di lapas selama saya tugas di sini baru-baru juga di Sumber, katanya kan sudah vaksin berapa orang, masih banyak yang belum. Inilah satu mungkin jawaban ya, adanya baksos ini jawaban dari apa yang saya lihatin lah gitu ya, sehingga anak-anak di dalam bisa ikut berpartisipasi mencegah adanya pandemi COVID-19. Kalapas juga meminta seluruh warga binaan agar memperketat penggunaan masker dan membatasi kerumunan. Napi yang baru masuk juga wajib melampirkan surat antigen maupun PCR, sedangkan narapidana pindahan wajib menjalani karantina. Di tengah banyak keterbatasan, Kalapas memastikan warga binaan tidak ada yang terpapar COVID-19 atau varian baru Omikron. Afi Tindarto melaporkan dari Kota Jayapura, Papua. Dalam 2 pekan terakhir, penularan COVID-19 di Kota Jayapura terus meningkat hingga mencapai 40 orang per hari. Tingginya penularan ini disebabkan varian Omikron yang diduga sudah masuk ke bumi Cendrawasih.
Wali Kota Jayapura Ben-Hur Tomimano sudah mengajukan permintaan ke Kementerian Perhubungan untuk menutup akses transportasi laut di Pelabuhan Laut Jayapura selama Februari hingga Maret karena 50% penularan disumbang pelaku perjalanan. Kapal penumpang yang masuk di Kota Jayapura pada bulan Februari Maret di stop, tidak masuk Kota Jayapura. Pada bulan Februari Maret kapal tidak boleh masuk, kapal penumpang. Kalau bawa bahan-bahan makanan tetap masuk. Tapi untuk penumpang stop masuk Kota Jayapura. Saya akan menyurati Menteri Perhubungan demi untuk menurunkan angka penyebaran COVID-19 di Kota Jayapura. Saya tidak mau rakyat saya semuanya terkonfirmasi COVID. Maka itu langkah-langkah yang akan kita ambil. Kita akan menyiapkan oksigen untuk masyarakat Kota Jayapura. Kita akan menyiapkan ruang isolasi di LPMP Kota Jayapura. Ini gratis bagi untuk rakyat saya di Kota Jayapura. Untuk itu rakyat saya minta, mari mentaati protokol kesehatan dengan ketat. Pemerintah kota telah mengurangi jam aktivitas masyarakat dan ekonomi di Kota Jayapura. Sebelumnya sampai jam 10 malam. Sekarang kita turunkan sampai jam 21.00. Seluruh aktivitas masyarakat seperti kita pada hari ini seharusnya padat. Saya minta dikurangi, hanya hadir 250 orang saja. Warga juga dihimbau waspada dan tetap mematuhi protokol kesehatan COVID-19 secara ketat. Data Satgas COVID-19 Kota Jayapura per 6 Februari, pasien COVID-19 berjumlah 312 orang. Sebagian besar pasien di karantina mandiri. Hendra melaporkan dari Kota Jayapura, Papua. Kasus positif COVID-19 yang jumlahnya terus meningkat mendorong pemerintah Kota Jayapura memperlakukan PPKM level 3. Seluruh pemilik usaha wajib menutup tempat pada pukul 9 malam. Satgas COVID-19 juga gencar menggelar operasi justisi masker dan patroli secara rutin. Untuk tempat-tempat peribadatan, kami kalau di level, kami berada pada level 3. Level 3 itu tempat peribadatan tingkat kehadiran itu 25%. Tapi keputusan rapat kami kita ambil bersama dengan tokoh-tokoh umat beragama untuk tingkat kehadiran tempat peribadatan 50%. Juga acara-acara pernikahan, acara di tempat-tempat wisata, di mall, dan lain-lain 50%. Dan pemerintah kota, keputusan kita, kami akan melakukan sweeping masker di wilayah Kota Jayapura. Itulah beberapa hal yang kita ambil dalam kesimpulan rapat kita pada hari ini. Bagi warga yang terpapar, Pemkot Jayapura sudah membuka kembali rumah karantina COVID-19 di Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan atau LPMP Papua, sehingga pasien COVID-19 bisa ditangani secara khusus. Hendra melaporkan dari Kota Jayapura, Papua. Perayaan ibadah ucapan syukur Hari Pekabaran Injil ke-167 tahun atau yang sering disebut Hari Injil Masuk di Tanah Papua berlangsung di halaman kantor DPR Papua Sabtu lalu. Perayaan ini jatuh setiap tanggal 5 Februari dan menjadi hari libur khusus di Papua. HPI diperingati untuk mengenang dua misionaris asal Jerman, Otto dan Gessler, yang pertama kali menginjakkan kaki di Pulau Mansinam, Papua Barat untuk menyebarkan ajaran Nasrani. Menteri Agama Khalil Qoumas memuji toleransi di tanah Papua. Ia mengatakan meski mayoritas Nasrani, kehidupan antar umat beragama di Papua terjaga dan harmonis. Papua sejatinya tanah yang damai. Meski mayoritas warga Papua beragama Kristiani, namun kehidupan kerukunan antar umat beragama di provinsi paling timur Negara Kesatuan Republik Indonesia ini tetap terjaga harmonis dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Kerukunan antar umat beragama di tanah Papua sudah terjalin dengan baik karena setiap individu mengedepankan kebersamaan serta saling menghargai perbedaan dalam berkeyakinan.
Situasi dan kondisi masyarakat Papua yang menjunjung tinggi semangat toleransi dalam berbagai kehidupan perlu untuk kita terus jaga. Karena ini adalah modal besar dalam membangun Papua yang damai, mandiri, sejahtera, dan berkeadilan. Ketua Persatuan Gereja-Gereja Papua, Pendeta Hizkia Rolo mengatakan, jika kerukunan ini tetap terjalin baik, maka pembangunan di Papua akan berjalan dengan baik. Dengan hadirnya Injil itu sebenarnya tidak ada perbedaan di antara kita. Karena Injil itu dia membebaskan orang dari berbagai macam situasi. Sehingga manusia itu dilihat sama untuk sesamanya. Itu karena ajaran Yesus yang tadi ditampilkan oleh Pak Menteri Agama. Tentang kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Ini perintah utama dan yang terutama. Kalau orang katakan bahwa dia mencintai Allah dan membenci saudaranya, berarti dia bukan orang yang dipakai dalam rangka melakukan terobosan-terobosan nilai-nilai Injil. Jadi dengan mendengar sambutan Menteri Agama, maka kami sangat yakin bahwa seluruh proses pembangunan di tanah Papua, seluruh proses pembangunan dalam bangsa dan negara harus berlangsung dalam suasana damai, sejahtera, dan sukacita, dan berkeadilan. Pernyataan Menteri Agama mendapat sambutan baik dari para jemaat yang hadir. Mereka menilai toleransi di Papua merupakan modal besar untuk membangun tanah Papua. Ya, saya sendiri belum pernah lihat menteri-menteri sebelumnya untuk menyampaikan ucapan selamat untuk di tanah Papua. Tapi baru kali ini untuk sampaikan ucapan selamat. Jadi itu hal yang sangat luar biasa, nah itu baik, itu pertama. Yang kedua adalah beliau juga menyampaikan sedikit tentang bagaimana hidup rukun, hidup damai. Kalau berbicara tentang hidup rukun dan hidup damai, kami orang Papua sekarang sudah berumur 167 tahun sampai dengan hari ini, kami tidak pernah ada persoalan. Kami tidak pernah bakar gereja, tidak pernah bakar masjid. Kami selalu rukun sampai dengan hari ini. Ya karena itu saya rasa bahwa dalam ulang tahun ini Indonesia mesti harus belajar dari kerukunan umat Kristiani dan umat beragama yang ada di tanah Papua. Dan kami Papua cinta damai dan kami terus akan jaga damai. Tidak bisa dipungkiri bahwa hari ini Papua ini memang pluralisme. Kalian lihat kehidupan kita paling Muslim dan Kristen, apa bedanya? Toleransi beragama luar biasa ya. Hari ini kita bisa hidup bersama-sama. Situ ada makan yang ada bawang, ada nasional, tidak ada masalah bagi kita. Karena itu kan bagian yang menurut kami kalau pernyataan itu ya memang harusnya daerah lain belajar dari Papua. Dalam ibadah syukur peringatan Hari Pekabaran Injil Papua ke-167, Gubernur bersama pimpinan gereja dan tokoh agama melepas lampion sebagai tanda perdamaian di tanah Papua. Epen Kataren melaporkan dari kota Jayapura, Papua. Kapolres Jayapura AKBP Fredericus Maklarimbon mengajak beberapa anggota Polri yang sudah cukup lama mangkir dari tugas untuk kembali bekerja. 6 polisi berbulan-bulan tidak menjalankan tugas sebagai anggota Polri. Kapolres Jayapura mengatakan dari 6 polisi, 4 diantaranya sudah kembali bekerja, sedangkan 2 anggota lainnya belum kembali. Pihaknya saat ini masih mencari 2 polisi tersebut. Hingga saat ini masih 2 yang belum kita sudah cari ke rumah, tapi belum tidak ada ke tempat, dan keluarga juga belum ada kabar. Yang sebagian sudah kembali melaksanakan aktivitas sebagai Polri, lagi dalam pembinaan. Sebagian lagi kan kita lagi menunggu petunjuk dari Polda. Memang kemarin Pak dari Polda sudah menyampaikan untuk didatakan mereka-mereka yang kemarin melakukan desersi itu. Jadi saat ini sudah sebagian masuk, tapi memang belum semua. Kita tetap lagi melakukan pencarian. Nah, mungkin lewat ini kami juga mohon bantuan rekan-rekan media untuk bisa menginformasikan kepada personil Polres Jayapura yang hingga saat ini mangkir dari tugas. Memang kami punya rencana mungkin nanti akan dibuat pengumuman untuk mengajak mereka kembali. Kalau memang sudah tidak mau menjadi anggota Polri, ya
mendingan mengundurkan diri sehingga tidak menjadi beban bagi organisasi Polri. Kapolres meminta kedua anggota yang mangkir agar memberikan kejelasan apakah mengundurkan diri atau masih bersedia menjadi anggota Polri. Polres Jayapura hingga saat ini masih menahan gaji kedua polisi yang hingga saat ini masih mangkir. Dan gaji mereka akan kembali diberikan bila mereka sudah kembali bekerja. Renol melaporkan dari Kabupaten Jayapura, Papua. Untuk menjamin ketersediaan stok darah di Bank Darah, PMI Merauke terus bekerja sama dengan berbagai pihak, termasuk Universitas Musamus. Penandatanganan kerjasama dilaksanakan di Aula Musamus oleh Kepala PMI dan Rektor Universitas Musamus. Kepala PMI Merauke Dominikus Ulukianan mengatakan 12.000 mahasiswa UNMUS akan menyumbangkan darah mereka ke PMI. Ia berharap MOU ini akan memberikan manfaat bagi banyak orang, khususnya mereka yang membutuhkan darah. Ya, di sini kan ada 13.000 lebih dosen dan mahasiswa yang setiap saat dapat membantu stok darah untuk UTD. Ya, masalah darah ini kan kita urus sampai 4 kabupaten dan selalu kekurangan, tapi dengan kerjasama dan niat baik dari Pak Rektor, kami berharap bahwa besok tidak ada lagi orang menangis karena tidak ada darah di Pulau. Jadi nanti diharapkan untuk setiap bulan mungkin ada support darah dari universitas ini, Pak? Iya, kita ada punya yang stok yang bisa donor tiap kali dan ada yang sudah standby. Oh gitu. Iya. Nah, sekarang untuk kebutuhan darah Merauke sendiri berapa kantong per bulannya, Pak? Sekitar 200-300. 200. Selama ini masih kurang, Pak ya? Sangat kurang. Sangat kurang. Karena kita juga kadang-kadang kirim ke MAPI dan beberapa tempat di luar Merauke sendiri. Kalau kekurangannya sampai berapa kantong, Pak, per bulan? Ya tergantung orang sakit berapa banyak. Oh gitu. Kita kan tidak bisa. Tapi rata-ratanya itu di atas 200. 200 ya. PMI Merauke membutuhkan 400 kantong darah setiap hari yang nantinya akan didistribusikan ke 3 rumah sakit di Merauke. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Pemirsa, informasi tadi mengakhiri jumpa kita dalam Berita Papua hari ini. Saya Heri Orun, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan terima kasih untuk kebersamaan Anda. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan Wanyambi.